Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi sukses menggelar Yudisium ke-23 dengan mengangkat tema mengintegritaskan agama dan ilmu dalam mewujudkan generasi digital yang islami di era revolusi industri 5.0 yang dilaksanakan di Hotel Abadi Suite pada Kamis 14 Juli 2022. Kegiatan Yudisium dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Provinsi Jambi, Dr. Handes Haji Abdullah Sani, MPDI. Peserta Yudisium FTK UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi berjumlah 535 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap pimpinan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi hari ini menggelar Yudisium yang ke-23 berjumlah 535 yudisiawan dan yudisiawati. Menyangkut tema yang kita usung pada hari ini adalah integrasi ilmu dan agama untuk menyongsong 5.0. Ini sebenarnya latar belakangnya oleh pemikiran bahwa saat ini mahasiswa atau alumni yang lulus dari perguruan tinggi, mereka memang sedang dihadapkan oleh lompatan perubahan zaman yang cukup drastis menurut saya, terutama ketika datangnya COVID. Sampai kita ini masih COVID ya, tapi tentu saja harapannya setelah COVID ini mereka daya tanggapnya untuk hal-hal yang dihadapi, tantangan dan kompetisi di luar sana itu memang mengharuskan mereka untuk memiliki keseimbangan antara ilmu dan agama. Karena sosial media, kemudian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu memang mengharuskan seseorang atau setiap orang itu memiliki dua hal tersebut untuk bisa eksis, bisa mampu mengarungi itu semua. Nah, tentu saja bukan hanya ilmu agama, tapi juga harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sekarang luar biasa canggihnya, sehingga kita persiapkan untuk itu. Tentu karena mereka masih S1 ya, mereka setidaknya punya dasar landasan tersebut, diharapkan nanti mereka akan melanjutkan ke strata selanjutnya S2 dan S3. Saya rasa itu. Dan ini juga salah satu sumbangan kita untuk kemajuan sumber daya manusia di Provinsi Jambi sebagaimana misi dari Gubernur Provinsi Jambi. Jadi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan kita ketahui adalah alumni yang selalu menjadi alumni terbanyak di setiap kali ada yudisium dan wisuda. Kita berharap dengan lulusan ini alumni UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi akan siap nanti berada di masyarakat, karena kita sudah bekali dengan berbagai ilmu, terutama ilmu yang terkait dengan prodi masing-masing. Tetapi ilmu yang kita berikan dalam bentuk ilmu yang hard skill ya, itu tidak cukup. Itu perlu ada pengembangan atau peningkatan keilmuan mereka, kompetensi mereka di luar sana, mengikuti perkembangan dan tren yang berkembang sekarang. Karena apa yang kita berikan ini tentu saja tidak dapat diberikan secara keseluruhan, tetapi kita setelah nanti menjadi sarjana, mereka tetap diminta untuk mengikuti perkembangan yang ada. Karena tanpa mengikuti perkembangan itu mereka bisa saja tertinggal. Dan karena itu kita bekali dengan ilmu-ilmu yang penting, yang pokok, dan setelah itu mereka lah yang akan mengembangkan di masyarakat nanti. Sebagaimana kita ketahui bahwa UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi sekarang ini mengembangkan paradigma transintegrasi ilmu, di mana alumninya tidak hanya sekedar memiliki kompetensi di dalam bidang apa yang ditekuni. Kalau di bidang agama tidak hanya sekedar dia menguasai bidang agama, tetapi juga mereka diminta atau diharuskan untuk menguasai bidang yang lain seperti bidang saintek gitu ya, atau mengikuti perkembangan teknologi atau mengikuti perkembangan
teknologi informasi yang berkembang sekarang ini. Pertama, harapan kita, karena kita bergantung kepada mereka lah ya, sebagai penerus kita nanti. Saya katakan tadi dalam sambutan subhanul yaum rijal wafat, bagaimana ke depan itu tergantung bagaimana pemuda sekarang ini kan gitu. Maka harapan kita pertama, mudah-mudahan di samping selamat kepada mereka-mereka, kepada UIN, kepada Fakultas Tarbiyah, juga kepada orang tua, tapi harapan kita mudah-mudahan mereka terus ada keinginan, kesungguhan untuk meneruskan perkuliahan atau paling tidak berhenti dalam rangka untuk mencari ilmu. Bagaimana saya ulangi, mereka lah jadi tumbuhan kita nanti. Dan tanpa ilmu, saya kira ya nol tidaklah. Saya kira akan jauh dari harapan. Kemudian sesuai dengan tema hari ini adalah bagaimana kita mensinergikan antara ilmu dan agama. Kepesan kita untuk di era sekarang ini tidak bisa tidak bahwa semua anak-anak kita, baik yang sudah lulus dari SMA apalagi dari S1, S2 bahkan harus mengikuti bagaimana perkembangan teknologi sekarang ini.